Masalah datang bukan dari Tuhan, tapi di tengah masalah Tuhan selalu menunjukkan kasih sayangnya buat kita. Itu yang buat kita jadi aman. Itu yang buat kita jadi nyaman. Selamat pagi, gabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Di pagi hari ini saya selalu percaya setiap pagi ada hikmat baru, setiap pagi ada firman yang mengingatkan lagi setiap kita, setiap pagi ada berkat yang baru buat setiap kita. Saya ajak kita renungkan firman sebelum kita melangkah di hari ini, sebelum kita pergi lebih jauh di hari ini. Karena kita percaya firman Tuhan yang akan menguatkan, mengingatkan, meneguhkan, bahkan kita percaya firman Tuhan adalah Tuhan sendiri yang akan menyertai kita melangkah, berjalan di hari ini, hadapi setiap masalah, tantangan apapun yang harus kita hadapi, dan bersama Tuhan lebih dari pemenang. Mari sebelumnya kita doa, sebelum kita renungkan firman, ambil beberapa ayat firman untuk direnungkan, kita berdoa. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, kasih setia Tuhan. Alkitab katakan selalu baru setiap pagi. Seperti fajar menyingsing, demikian kasih Tuhan selalu hadir setiap pagi di hidup kami. Biarlah kasih-Mu, firman-Mu Engkau nyatakan pagi ini pakai hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, juga urapi kami yang dengar. Roh Kudus berkati kami. Segala kuasa yang coba ganggu konsentrasi kami dengar firman, kami halau, tolak, patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Urapan-Mu mengalir, berkat-Mu mengalir. Dalam nama Yesus kami doa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan bahas tentang kasih yang lebih berharga dari dunia. Pernahkah di antara kita merasa bahwa beban kita begitu berat, beban yang ada di dunia ini begitu berat untuk ditanggung? Banyak orang menyerah karena mereka melihat ketidaksempurnaan mereka, ketidaksempurnaan diri mereka menghadapi masalah dan tantangan. Bahkan rasanya gelap, rasanya tidak tahu apa yang harus diperbuat, gelap di pikiran mereka. Namun sebagai hamba Tuhan saya mau katakan semua itu adalah kebohongan buat kita yang ada dalam Yesus. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita tidak melihat kelemahan, kekurangan, ketidaktahuan kita. Tapi kita harus melihat pada kasih-Nya yang sempurna. Saya ulang, Tuhan tidak mau kita melihat kelemahan, kekurangan, bahkan ketidaktahuan kita. Kita diajar untuk melihat atau percaya akan kasih-Nya yang sempurna. Orang Kristen itu mendapat sukacita, bahkan harus memilih sukacita di tengah ujian. 1 Petrus 1 ayat 6 bilang seperti ini. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Hidup Kristen itu paradoks. Di satu sisi kita ada ujian, tapi di satu sisi kita disuruh bergembira. Bagaimana kita bisa bergembira? Di satu sisi kita kita punya masalah, tapi di satu sisi kita harus punya kegembiraan. Kegembiraannya bukan berasal dari dunia, sukacitanya bukan berasal dari dunia. Kegembiraannya, sukacitanya berasal dari kita tahu ada jaminan bahwa kita dikasihi Tuhan. Saya ulang, ada jaminan bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Bayangkan anak kecil yang sedang belajar jalan, kemudian dia jatuh, dan kemudian dia menangis. Tapi tatapan orang tuanya, yang kemudian sambutan orang tuanya, jangan menangis, ayo coba lagi. Tatapan dan senyuman orang tua dan tangkapan tangan dari orang tuanya menjadi kehangatan, menjadi jaminan bahwa itu bisa membuat dia melangkah lebih jauh, merasa aman, bisa merasa aman. Demikian juga kalau kita tahu kita dikasihi Tuhan, itu yang buat kita jadi aman. Itu yang menguatkan kita di berbagai pencobaan, tantangan, masalah kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau kita bergembira bukan karena masalah. Tuhan mau kita bergembira karena di tengah masalah, kasih sayang Tuhan selalu dominan di hidup kita. Masalah datang bukan dari Tuhan, tapi di tengah masalah
Tuhan selalu menunjukkan kasih sayangnya buat kita. Itu yang buat kita jadi aman. Itu yang buat kita jadi nyaman. Amin. Ya ada masalah, ya ada pencobaan. Tapi kita juga harus punya kegembiraan. Atas dasar apa Pak Pendeta gembira? Atas dasar ada kasih sayang Tuhan selalu di hidup kita. Bahkan Salomo menggambarkan kasih atau sayangnya Tuhan lebih baik daripada anggur, daripada jawaban, daripada apa yang kita butuh, yaitu jawaban doa, jalan keluar, daripada apa yang dunia bisa kasih. Kasih sayang Tuhan menghasilkan jawaban doa. Tapi saya buat comparison, perbandingan. Salomo mengajar lewat ayat ini. Di Kidung Agung 1 ayat 2. Biarlah ia mencium aku dengan kecupan mulutnya. Karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Saya baca sekali lagi. Karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Dunia seringkali menawarkan hal-hal yang menarik. Kekayaan, ketenaran, bahkan hiburan. Namun semua itu saya percaya tidak dapat memuaskan hati manusia. Hati kita terlalu besar untuk diisi hal-hal yang duniawi. Hanya Tuhan yang sempurna yang dapat memenuhi hati kita, membuat kita merasa aman. Yesus bilang, untuk apa orang dapat seisi dunia tapi kehilangan nyawanya? Hanya Tuhan yang bisa memenuhi, memuaskan hati kita. Saya ulang, hati kita terlalu besar untuk diisi dengan hal-hal duniawi. Biar Tuhanlah kasih sayangnya yang mengisi hati kita. Maria merasakan kasih sayang Tuhan. Sehingga ketika Yesus ada di sebuah rumah, dia bawa mendekati Yesus sebuah buli-buli berisi minyak narwastu yang mahal. Buli-buli itu dipecahkan di kaki Yesus. Dan dia menyembah Yesus. Menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Dia ada di hadirat Tuhan. Dia telah merasakan kasih sayang Tuhan. Apa yang Maria lakukan adalah ekspresi bahwa kasih Tuhan yang besar itu, bahwa kebahagiaan dari kasih Tuhan itu lebih hebat dari wangi minyak narwastu. Sehingga dia pecahkan, itu minyak narwastu yang mahal loh. Digambarkan upah orang 1 tahun kerja. Jadi mungkin ya bisa saudara hitung sendirilah. UMR di tempatmu berapa, 1 tahunnya berapa, dia belilah minyak narwastu ini. Tapi apa yang mahal dari dunia itu tidak lebih mahal, tidak lebih indah, tidak lebih baik daripada kasih sayang Tuhan. Kasih sayang Tuhan memenuhi hati Maria, sehingga Maria memecahkan, meninggalkan, membuang wangi dunia. Wangi yang dari dunia tidak sewangi kasih sayang Tuhan. Wangi yang dari dunia tidak sewangi pelukannya Tuhan. Sehingga hati Maria dipenuhi dengan kasih Tuhan. Dan akhirnya meluap. Kasih Tuhan itu gak bisa ditahan. Orang yang dipenuhi kasih Tuhan itu meluap. Dengan cara apa? Dia akhirnya jadi berkat buat orang lain. Dia melayani, kita tahu, di hari tuanya. Yaitu melayani orang-orang tua di panti jompo. Dia membagikan kasih Tuhan. Dia menguatkan, dia meneguhkan. Dia membuat orang-orang di sekitarnya menjadi aman, menjadi nyaman. Saudara dan saya tidak dipanggil untuk ikut ngeluh dengan orang yang ngeluh. Alkitab berkata di dalam Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung. Tidak mungkin tersembunyi. Kamu yang mengalami kasih Tuhan, tidak bisa menyembunyikan kasih Tuhan itu. Pasti membagikan buat sesamamu. Kamu tidak dipanggil untuk mengeluh dengan orang yang mengeluh. Kamu dipanggil untuk membuat orang yang mengeluh jadi memperkatakan iman, memperkatakan janji Tuhan. Kamu tidak dipanggil untuk kecewa dengan orang yang kecewa. Kamu dipanggil untuk memberi kalimat-kalimat penghiburan, untuk meyakinkan bahwa Tuhan bisa mengganti apa yang hilang, kerugian.
kekecewaan dengan sukacita. Kasih Tuhan lebih indah dari dunia. Kasih Tuhan lebih berharga daripada apa yang dunia bisa berikan. Saya tidak tahu apa yang sedang kau hadapi hari ini. Mungkin ada masalah, mungkin ada tantangan, mungkin ada pencobaan, mungkin ada hari yang berat yang sedang kau hadapi. Situasi yang berat, bulan yang berat, tahun yang berat, Pak Pendeta, yang sedang saya hadapi. Tapi itu tidak menjadi berat jika engkau mengerti, jika engkau sadar bahwa ada kasih sayang Tuhan. Di tengah tantangan masalahmu, ada kasih sayang Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan, di hidupmu ada kasih sayang Tuhan. Dan itu lebih indah dari apapun yang kita impikan. Kasih sayang Tuhan buat kita aman, buat kita tidak takut, buat kita tidak gentar lagi, buat kita melangkah, buat kita jadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, haleluya. Di pagi hari ini kita tahu kuncinya, kita percaya kasih sayang Tuhan selalu ada buat kita. Kita yakin kasih sayang Tuhan selalu ada buat kita. Jadi saya tahu ada masalah, tapi saya akan bergembira karena ada kasih sayang Tuhan buat hidup saya. Saya tahu ada cobaan yang saya hadapi, tapi saya akan bergembira karena ada kasih sayang Tuhan buat hidup saya. Dan saya bersama kasih sayang Tuhan akan hadapi masalah, dan bersama kasih sayang Tuhan kita nggak mungkin kalah. Kita pasti keluar sebagai pemenang. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan sudah kuatkan kita, Tuhan sudah yakinkan kita. Saya percaya pagi ini bukan kebetulan kau menyaksikan Morning with the Word. Tuhan sedang meyakinkanmu bahwa kasih sayang ada buat hidupmu. Mari ambil waktu, renungkan firman. Kalau kamu tutup mata, taruh tangan kananmu di dada, boleh taruh tangan kananmu di dada. Kita mau doa. Kami naikkan syukur, kami naikkan sembah, kami naikkan pengagungan. Kau layak dipuji, kasih-Mu Tuhan Yesus disediakan ada buat kami. Kami percaya kami memiliki jaminan di tengah masalah tantangan yang terjadi di hidup kami. Ada kasih sayang Tuhan, dan kasih sayang Tuhan lebih baik dari apapun yang terbaik yang dunia bisa berikan. Kasih sayang Tuhan membuat kami aman. Kasih sayang Tuhan membuat kami berani melangkah. Kasih sayang Tuhan membuat kami berani menghadapi masalah. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, urapan yang baru mengalir, berkat yang baru mengalir. Jawab doa mereka Tuhan. Buka jalan. Buat pintu yang tertutup Tuhan buka. Bahkan Tuhan membelah laut. Bahkan kami percaya tembok Yeriko dirobohkan. Maka setiap penghambat penghalang dirobohkan. Mereka disembuhkan, dipulihkan. Yang butuh jalan keluar jawaban doa, dijawab, dikabulkan doanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya, amin, amin. Ya, tulis itu di kolom komentar, amin, haleluya, puji Tuhan. Jika engkau dikuatkan dengan Morning with the Word di pagi hari ini, bagikan juga kepada teman, sahabat, keluargamu, di media sosialmu, di status WhatsAppmu, di Instagrammu mungkin, atau di TikTok. Kalau kamu punya TikTok, bagikan di TikTokmu. Biar lebih banyak orang diberkati, dan ingat bahwa ada kasih sayang Tuhan di hidup kita. Puji Tuhan, haleluya. Terus maju dalam Tuhan. Sampai jumpa besok hari jam 5 pagi. Tuhan berkati. See you.